Dalam beberapa dialog bahasa Jawa, kata utuk ubrul banyak digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terkesan seadanya, kurang serius atau improvisasi. Kosakata lain yang senada, gedabrul, yang bermakna omong-omongan sinambi kegocekan, serupa dengan kata obrol dalam bahasa Indonesia. Boleh jadi, baik kata gedabrul, ubrul maupun obrol, sepakat pada makna ketidakseriusan ini, atau lebih eloknya adalah kesederhanaan. Ragam budaya kesenian di Wonosobo, salah satunya wayang utuk ubrul, dapat dijumpai di Selokromo, Kecamatan Laksono. Dihimpun oleh Paguyuban Penilik Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, kesenian ini berkembang sejak era Sultan Agung di Mataram, dengan dalang Ki Ganda Wirodipa dari Traji asal Parakan Temanggung sebagai cikal bakalnya. Bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Simak terus episode kali ini hanya di Telusur, Menelusuri dan Mengetahui. Kami mempunyai kurang lebih 14 grup kesenian di Desa Selokromo. Ada banyak sekali, dari wayang utuk ubrul, ada daeng, ada rudat, dan yang lain sebagainya, termasuk kesenian-kesenian yang modern, ada dolak, dan lain-lain. Desa Selokromo terkenal dari dulu memang gudangnya wisata ataupun kesenian di Kabupaten Wonosobo. Yang paling mencolok adalah di beberapa tahun terakhir adalah salah satunya wayang utuk ubrul dan daeng yang sudah teregistrasi di Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Tergerak hati saya untuk ketika saya kembali ke kampung halaman pada tahun 2007, saya melihat begitu kondisi daripada wayang utuk ubrul waktu itu boleh dikatakan mati suri, dan juga ada satu lagi kesenian daeng. Nah, dua kesenian ini adalah merupakan kesenian asli lokal dari Desa Selokromo, dan dua-duanya sudah mendapatkan sertifikat KIK, yaitu Kekayaan Intelektual Komunal dari Kemenhumkam, dan untuk wayang utuk ubrul bahkan memegang juga WBTB, yaitu Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2021. Tentunya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan paten daripada kesenian, dua kesenian ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, terutama ketika kami mengajak teman-teman yang di sini sudah sepuh-sepuh untuk ayo hidupkan kembali wayang utuk ubrul, karena ini adalah satu-satunya di Wonosobo, di Jawa Tengah, di Indonesia. Keberadaan wayang utuk ubrul di Selokromo menjadi satu kebanggaan bersama. Utuk itu ngomong, obrol itu dari kata ngobrol, tadi ngomong, ngobrol-ngobrolan. Ketika itu lebih banyak mengeluhkan, kok angel temen tau latihan, kok angel karena tidak bisa baca notasi, sehingga notasi itu hanya dingengkan lalu baru ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Subhanti. Saya di Selokromo sebagai Ketua Paguyuban Kesenian Wayang Jetayu, yang berarti jejeg, cetha, dan rahayu, yang isinya adalah wayang kedu dan wayang utuk ubrul. Untuk menjadi dalang, saya memang sejak kecil memang suka nonton wayang dan juga sudah tertarik dengan wayang tersebut.
sehingga kemudian saya ingin juga ya ikut memainkan, dan kemudian setelah belajar memainkan ya juga ikut melestarikan atau dalam artian nguri-uri. Yang membedakan itu yang jelas kalau wayang utuk ubrul itu iringannya sangat sederhana, jadi tidak lengkap seperti wayang-wayang yang lain. Itu dari musiknya sederhana, kemudian dari cara nabuhnya juga sederhana, artinya tidak rumit seperti pada karawitan-karawitan yang lain. Nah kemudian dari pedalangannya itu juga semua serba sederhana, seperti suluan itu hanya beberapa gotro, paling hanya 2 gotro, 3 gotro paling, atau 4 gotro itu paling banyak ya, paling banyak kalau ditambah ya ada 6 gotro, 6 baris. Pada tokoh halus biasanya yang membedakan, jadi ada nada yang sangat berbeda dengan di gaya atau jengkok yang lain. Itu bentuk wayangnya itu sangat berbeda. Yang pertama biasanya lebih gemuk, kalau kedu ini gemuk, kemudian maka ada yang mengatakan bahwa wayang kedu itu disebut dengan wayang kakong. Kakong itu berarti tungkak dan bokong itu dekat. Dari yang terutama yang membedakan dengan wayang yang lain itu yang paling utama itu adalah pada wondo atau bentuk luarnya atau wondo wayangnya itu sangat berbeda dengan yang lain. Wayang utuk ubrul itu biasanya kalau di Silokromo itu dulu dijadikan satu dengan ritual yang ada di Silokromo. Misalnya ada ritual untuk mengalirkan air atau di bendungan desa Silokromo atau di Ngelak ya, ada bendungan. Kemudian setelah selesai masyarakat ini membendung sungai, membenahi bendungan, alirnya lancar, kemudian masyarakat kembali ke balai desa, kemudian pagelaran wayang ubrul ini akan dimulai. Jadi ada satu dengan desa, ada hubungannya yang sangat dekat. Itu diantara itu. Selain juga misalnya ada yang punya hajat tersendiri, misalnya nyukur atau nyepit atau mantu dan lain sebagainya. Nah, Kartomakem di sini sering dalang dan sebagainya. Kemudian kalau saya sudah tidak ada ini hubungan ini, saya hanya karena seneng, deloke, nonton, belajar sendiri, saya seneng, kemudian saya akhirnya bisa. Dan saya meneruskan, tapi saya bukan di garis keturunan. Cuman memang Mbah Nio dulu ketika saya masih kecil sering datang ke rumah saya, ya misalnya mangku, kemudian nuduh ke wayang dan sebagainya, hanya itu saja, hanya sekedar hubungan tetangga dan sebagainya. Beda dengan zaman dulu, kalau zaman dulu itu terah atau keturunan untuk dalang. Tapi kalau sekarang siapa saja yang ingin, siapa yang mau, siapa saja yang minat, siapa yang cinta ya bisa belajar, ya bisa juga lah. Artinya karena itu bisa dipelajari. Yang penting yang orang belajar itu yang pertama kan niatnya seneng dulu. Nek orang seneng itu mesti angel. Podo kanthi karaharjan rawuh. Itu ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, yang terutama yang kemarin malah dari Jawa Tengah itu juga membantu juga, yang akhirnya juga generasi muda ada yang mengenal, dan memang juga anak-anak juga banyak yang sudah mulai latihan dengan ubrul ini, dan juga kedu sudah mulai latihan. Tapi sementara ini belum berjalan kembali, tapi diusahakan nanti untuk anak-anak juga kita kenalkan kembali, kita ajak kembali, ben artinya menjadi satu generasi penerus, biar paling tidak terputus lah di desa Silokromo. Nanti ada beberapa generasi muda yang mau mempelajari tentang wayang utuk ubrul itu.